saya Fadil Awal Kusuma dengan NIM 11231023. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas 3 mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi, yaitu implementasi distributed synchronous system yang ditulis pada semester. Jadi sistem ini terdiri dari 3 komponen independen dengan sebagai lain terdistribusi. Yang pertama itu distributed log manager berbasis algoritma rafting khusus. Kedua itu distributed queue dengan consistent hashing dan review sinkronnya. Dan ketiga itu distributed cache yang mengoperasikan protokol konferensi meshing. Tujuan demo ini ada 4 ya. Pertama itu menunjukkan bahwa ketiga lain yang dapat berjalan bersamaan di atas Docker Compose dengan konfigurasinya reproducible. Kedua itu memvalidasi correctness dari setiap algoritma, terutama dari leader election, graph, detection, address delivery, dan validasi meshing. Di ketiga ini mendemonstrasikan fault tolerance lewat skenario not failure recovery. Keempat tuh melaporkan hasil benchmark, output, dan latency untuk masing-masing komponen. Jadi mari kita mulai dengan melihat arsitekturnya. Di ketiga lain ini berbagi satu lapisan transport, yaitu HTTP plus JSON over IO HTTP, sehingga semua RPC antar node bisa diinjeksi langsung dengan core biasa. Ini akan memudahkan sebuah debugging dan observability tanpa perlu buffer atau RPC framework khusus. Lanjut, jadi pada log cluster ini, node itu berkomunikasi via 2 RPC, dimana ada inti roughnya itu event entries untuk replikasi log dan heartbeat, serta request vote untuk pemilihan pemilihan leader maksudnya. Hanya leader yang melayani permintaan tulis. Jadi follower ini mereplikasi log dan menerapkan state machine yang sama. Jadi ini akan memberikan sebuah linearity property yang akan penting untuk koordinasi resource. Jadi pada queue clusternya itu tidak ada leader global sebagai event. Ini kami menggunakan hashstring ya, dengan excess 28 virtual node per physical node. Jadi topik ini akan dipetakan ke primarily lalu diaplikasikan ke recurrent vector. Nanti berikutnya itu pada ring. Jadi pendekatan ini memberikan sebuah skalabilitas horizontal yang akan menambahkan node untuk sebuah rebalancing aja gitu. Di 1/n topik, bukan seluruh ringnya. Jadi pada cache cluster, setiap node itu memiliki berbasis LRU dan LFU yang akan berisi pasangan nilai dan state meshing-nya, dimana itu modified, exclusive, shared, dan invalid. Jadi operasi tulis memicu bus RDX ya ke peer untuk menginvalidasi salinan state sehingga koherensi terjaga tanpa direktori terpusat. Jadi setiap layanan ini bisa mengekspos endpoint operasional standar, status untuk mendeteksi order term, exit untuk indefinite scope dan matrix, dan formatnya Prometheus untuk menggunakan integrasi matrix. Jadi dasarnya akan kita gunakan fungsi berikut. Ini yang pertama kita lakukan adalah melakukan demo status. Ini saya akan mencoba menjalankan di node menjadi ada variable. Ini sekarang saya cek ya, biar node itu memperhatikan bahwa hanya satu node yang berwarna leader. Biasanya ini biasa kalau buat semua nanti setuju ya kalian dua lagi dan program yang sama, artinya cluster sudah melakukan konvergen. Kita lanjut ke log Asquare ya. Sini kan saya demonstrasikan ya, dimana subdomain akan mengirimkan 3 request 2 syarat, dari yang 1 ring 2 lalu 1 eksklusif pada 1 dan layout ke log 1. Jadi ini dua cara blok untuk melakukan proses output. Jadi keduanya langsung dikirim karena user bisa membaca bersamaan. Lalu saya minta melakukan eksklusif blok dari wire. Jadi request ini masuk ke antrian warna filter sampai 2 printernya rilis dulu. Juga ada blok protection. Ini tes, jadi kita akan coba buka di sini bagian tesnya. Tes ini buat visualnya. Kita lanjut ke tes unit deadlock detection di Django 15. Jadi ini itu fitur kritis ya, dimana deteksi deadlock ini sistem mempertahankan wait for grep implicit. Jadi dari waiter holder lalu menjalankan DPS untuk mendeteksi close. Jadi pada tes ini tuh T1 memegang R1 menggunakan R2, T2 megang R2 menunggu R1. Jadi cycle-nya tuh terdeteksi, dan waiter tuh yang termuda dipilih sebagai sebuah victim. Nanti request-nya dibatalkan dengan respon deadlock. Kita
kita coba failover leader sekarang. Jadi log failover ini merupakan leader saat ini ya, Docker stop sebenarnya lalu mencetak status setiap node-nya. Node setelah action baru. Lalu logstore untuk menyatakan kembali konter yang dimatikan supaya cluster kembali ke full strength sebelum segmen berikutnya. Coba run logstore di sini ya. Nah, log 4 online kembali. Nah, dari skenario kegagalan ini, saya kan membunuh leader ya dengan Docker stop. Jadi sesuai protokol RAF, itu follower yang tidak menerima Herbert dalam interval action dan timeout akan menaikkan turn dan mulai mempunyai baru dalam waktu kurang dari 1 detik. Nah, leader ini ditemukan di baru terbuat queue-nya. Di sini saya akan coba demo queue topologinya. Kita akan mencetak hasil get ya, get queue topologi dari Q1 dimana di daftar primary repeat per topik di test ring. Nah, jadi untuk queue ini kami memakai consistent hasting menggunakan RAF di setiap topik di hash untuk diposisikan pada ring yang berisi 122 virtual node per physical node ya. Di output topologi ini menunjukkan primary dan Rebecca untuk setiap topik. Saya akan coba produce consume egg ya. Nah, jadi produce 3 pesan topik ke event ya, dimana konsumen sebagai worker A ini visibility 5 detik. Lalu auto egg ID yang baru terima ID-nya dipungut otomatis dari respon kostum sehingga tidak perlu copy paste manual. Baru sini saya sudah produksikan 3 pesan topik event di primary append ke headlock. Jadi melakukan fishing lalu fade out ke tabulasi sinkron. Jadi worker ini kostum 3 pesan dengan visibility 5 detik. Selama itu pesan tidak akan dikirim ke sumber lain setelah egg offset tersimpan ke permanent disk. Kita lanjut ke demo queue visibility-nya. Mana ini subkomen buat produce satu pesan baru dari konsumen sebagai worker B dengan visibility 2 detik ya tanpa X ya, sleep 3 detik lalu konsumen lagi sebagai worker C. Jadi pesan yang sama harus muncul di delivery. Di skenario ini worker B ambil pesan itu lupa X baru double expire setelah detik dan kembali ke state available. Dan worker C mengambilnya, ini jaminan dari at least delivery. Sini kita coba demo recovery setelah primary cache ya. Nah, docker stop Q1 sleep, docker start Q1 sleep, start topik event start menunjukkan wall dia men-stop docker stop ya Q4 terus start lagi Q4 lalu ulang kembali online. Jadi gimana kalau ini terjadi crash seperti tadi saat restart dia mencoba membaca ulang wire belum merekonstruksi state memori dan melanjutkan dari next segnya yang sama. Jadi pesan yang sudah di-fishing tidak hilang ya, itu adalah jaminan dari durability-nya. Baru kita akan mendemokan demonstrated trace misinya. Ini saya coba. Case 1, misal case 1 dia 18.1 one user release lalu inspect state how. Jadi pada case ini ya itu melakukan write pertama untuk key user 42 lalu karena tidak ada peer yang punya copy state-nya jadi menjadi modified, artinya berbeda dengan memori dan harus di-write back saat execution. Kita lanjut ke demo evaluation relationship. Cache 2 read boost ya, baru ke cache 1 baru S ke cache 2. Jadi akan inspect cache 1, cache 2, cache 3 baru write lagi ke bus RDX nya. Jika invalid semua dia akan inspect ulang cache 1 atau cache 2, dia akan lakukan cache ketiga. Yang punya state modified write back dan dulu baru lalu download ke syarat. Jadi cache 2 ini juga mendapatkan syarat. Nah, jadi berikutnya cache 3 itu melakukan write ya.
tapi burst RDX ini returnnya dikirim semua peer invalid line mereka, dan cache DB satunya pemegang state modified. Di cache DB seperti tidak ya modified di sini. Di inilah sebuah protokol Messi ya, dimana koherensi dijaga via smooth bus open directory terpusat. Kita lanjut ke demo cache eviction ya. Kita coba default ke sini. LRU itu saat eviction line berstate modified harus di write back sebelum dibuang ya. Ini wajib menjaga durability. Jadi bisa kita lihat ya hasilnya. Validate-nya 2203, word frame-nya 23, cache eviction-nya 1176, cache validation 3, cache note-nya downgrade 3. Di ukuran table sekarang ya, cache capacity-nya adalah 1024 buat Zest University, polisi ini LRU. Di pada tes ini ya terlihat ya perbedaannya, LRU itu membuang line yang paling lama tidak diakses, sementara LVU itu membuang line dengan validation counter kecil. Jadi kebijakannya dapat diganti via environment-nya var cache policy LVU yang cocok untuk diskusi sekian ya. Jadi kita coba firmware testing sekarang. Demo bench. Ini melakukan wrapper ya untuk p-test, performance test, scenario Python gitu yang sudah saya buat. Itu kan melakukan output ringkas yang muat di satu layar saat dilihat sini ya. Yang sini saya akan menjalankan BrainSmart kan, sudah menggunakan harness local di BrainSmart. Hasilnya dirangkum di docs performance MD-nya. Jadi untuk log manager ini pada konferensi 16 terdapat sekitar 3000 ops per detik ya, dengan P9 14 detik. Memiliki biaya representatif dibanding sekitar 30%. Jadi ini merupakan hal yang wajar karena setiap komunitas itu butuh round trip penulis follower. Di median followernya 10 detik, 49 detik. Biayanya sekitar 20%. Wajar karena setiap komunitas butuh round trip ya, tadi kan saya bilang di sesuai window itu election timeoutnya plus 1 RTT. Jadi untuk QQ pada versi 32 dengan 16 publisher dan 16 consumer ini throughput menyentuh 41.500 pesan per detik. Jadi maksimalisasi untuk produksi sekitar 22 dan bottleneck pertama ada di vision per production, karena grup produk yang kami kasihkan dan ini area perbaikan ke depan. Ini lanjut cache ini pada workout rate heavy dan minimal dengan working set yang kuat di kapasitas, karena dia itu throughputnya 28.000 ya, 28.000 ops per detik. Pada workload efisien heavy trend turun ke 0,41, jadi sesuai ekspektasi karena kernel LRU ya. Kita lanjut ke skalabilitas. Jadi skalabilitas ini tiap komponen itu berbeda. Seperti log manager tidak scalable horizontal, di mana rough trade-off-nya itu ability versus throughput sweet spot-nya itu 3 sampai 5 voter. Baru Q itu skalabilitasnya secara linear ya, dengan jumlah node copy yang dipartisikan. Baru cache Messi itu linear karena dia broadcast-nya 0n atau n untuk per wattnya. Jadi biasa protokol akan lebih baik untuk melakukan cluster besar. Jadi kesimpulan, sekarang kita kebagi kesimpulan dan tantangannya. Jadi sebagai rangkuman ya, tugas ini tuh mengimplementasikan 3 primitif sinkronisasi terdistribusi dengan trade-off yang berbeda-beda. Jadi pertama itu log manager, dia itu memilih konsistensi kuat via RAF ya, cocok untuk koordinasi resource yang membutuhkan linearity. Kedua, Q itu memilih partitioned availability via consistent hashing dengan replikasi. Ini cocok untuk melakukan pipeline event beroutput tinggi dengan at least one delivery. Lalu ketiga itu cache yang mengikuti protokol Messi ya, dimana koherensi tanpa directory terpusat dengan biaya broadcast linear terhadap jumlah konten. Lalu tantangan yang dihadapi, jadi berapa tantangan utama yang selama pengerjaan saya kerjakan itu. Pertama itu melakukan tuning election timeout graph-nya terlalu pendek menyebabkan election storm ya, karena networknya jitter. Lalu panjang membuat failover-nya lambat.
Jadi solusinya adalah lakukan randomized timeout di rentang 150 sampai 300 milidetik. Nanti akan divalidasi lewat cause testingnya. Baru kedua, konsistensi WAL pada queue ya. Di saat permeric ini crash di tengah replikasi, kami harus melakukan checksum per recordnya, dimana replay logicnya yang independen ini supaya pesannya tidak melakukan duplikat di apply. Baru pada race condition pada sneeze node. Jadi request bersamaan dari berapa node dapat menghasilkan urutan transisi yang ambigu, dimana diselesaikan dengan log per cage lainnya. Di plusnya itu serialization point di coordinator busnya ya. Baru keempat tuh observability di environment dockernya. Jadi logging multi container memerlukan collision ID ya di setiap RPC supaya jejak requestnya bisa direkonstruksi. Saya Fadil Awal Suma undur diri, terima kasih.